Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari, karena ingin sesekali menyenangkan hati istrinya yang hendak pergi bersama seorang sahabatnya, seorang bapak mau tinggal di rumah sambil menjaga anak perempuan mereka yang masih berusia 3 tahun. Anak itu bernama Ramanda. Sambil menjaga rumah, bapak itu bekerja di ruang kerjanya. Sementara itu, Ramanda juga asyik bermain di ruangan yang lain. Sekonyong-konyong bapak itu merasakan betapa sepinya rumah mereka. Ia lalu sadar tentang anaknya. Kemana ya anaknya itu? Katanya dalam hati. Maka ia segera meninggalkan meja kerjanya dan mulai berseru-seru memanggil anaknya. Tidak lama kemudian ia melihat bayangan anaknya. Anak itu tampak berlari ke kamarnya. Sang bapak mengejarnya. Anak itu masuk ke kamar mandi. Ia salah langkah. Dari situ ia tidak akan bisa lari kemana-mana lagi. Anak itu menyembunyikan wajahnya di dinding. Sang bapak menyuruhnya berpaling. Namun anak itu tidak mau. Sang bapak lebih galak lagi menyuruhnya berpaling. Anak itu dengan perlahan-lahan memutar tubuhnya. Astaga, wajah Ramanda belepotan dengan warna merah kecuali bibirnya. Dan di tangannya ia menggenggam sisa lipstik ibunya yang baru kemarin dibeli olehnya. Anak itu memandang bapaknya dengan tatapan mata yang takut dan bibir yang gemetar. Bapak itu sejenak ingat masa kecilnya sendiri. Puluhan tahun yang lalu ketika ia mendengar orang tuanya berteriak kepadanya, "Bisa-bisanya kamu ini nakal namanya." Atau kalimat lain yang senada. Sekarang bapak itu merasa harus membuat keputusan. Dampratan mana yang hendak ia ucapkan kepada anak itu. Namun sebelum sempat mendamprat, tiba-tiba matanya melihat sebuah kalimat pada dada baju kaos yang dikenakan Ramanda. Kalimat itu berbunyi, "I'm a perfect little angel." Aku malaikat kecil yang sempurna. Ini sebuah ungkapan untuk menyatakan bahwa tingkah laku anak-anak, apapun bentuknya, tetap manis dan tanpa celah. Bapak itu kemudian memandang wajah anaknya. Ada air mata sudah mengalir di sana. Bapak itu lalu tersenyum, dalam hati berkata, "Yang ada di hadapanku ini seorang anak Tuhan, malaikat kecil yang tidak ternilai harganya. Penuh spontanitas yang nyaris kulenyapkan seandainya aku tadi jadi mendampratnya." "Kamu kelihatan cantik sekali, anakku. Tunggu di situ ya. Ayah mau ambil kamera dulu, biar mama juga bisa melihat betapa hebatnya wajahmu." Bapak itu kemudian memotretnya sambil dalam hatinya bersyukur kepada Tuhan bahwa ia tidak kehilangan peluang untuk menunjukkan kasihnya yang besar kepada anaknya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, sebuah seruan untuk kita menyatakan kasih setiap waktu dalam situasi yang baik ataupun buruk. "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dan dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 mengatakan, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih." Dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita, ada situasi yang kadang-kadang membuat kita ditantang untuk menyatakan kasih atau sebaliknya. Mari kita mengingat cerita ini dan juga bagian firman Tuhan yang semakin meneguhkan kita untuk menyatakan kasih dalam setiap waktu, baik di situasi yang baik ataupun di situasi yang buruk. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kita. Amin.